Halo Bolo, hari ini kita akan pasang part modifikasi baru buat motor saya Ninja RR Old merah Ferrari. Jadi ceritanya itu seperti ini. Di video saya sebelumnya, buat kalian yang belum nonton silahkan tonton dulu. Jadi di video itu saya ngetes sebuah CDR Racing dari RS1. Saya bawa ngebut di kecepatan sekitar 160 km per jam. Itu stangnya goyang. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan ya, tapi nyatanya memang goyang. Jadi saya langsung nutup gas, takut terjadi apa-apa. Dan dari situ banyak yang menyarankan, Bang, pasang stabilizer supaya lebih aman. Nah, saya langsung order dan sekarang udah datang. Nanti kita akan pasang stabilizer alias steering damper buat motor saya. Jadi stang goyang itu faktornya banyak ya. Mulai dari kena angin di kecepatan tinggi, kemudian karena kontrol jalan yang nggak bagus, dan juga karena kondisi stangnya sendiri yang tidak sehat, itu juga bisa. Dan intinya sekarang saya udah beli, nanti kita bongkar saya pakai merek apa, kualitasnya seperti apa, harganya berapa, dan bagaimana rasanya ketika udah dipasangi steering damper alias stabilizer stang di motor saya. Oke, langsung saja kita bongkar. Ini isinya ada apa saja. Ini dia. Nah, ini dia dua barang yang akan kita pasang. Yang pertama ada bracket stabilizer, yang kedua ada stabilizernya itu sendiri alias steering dampernya. Nah, untuk yang bracketnya saya pakai dari Bipro. Walaupun pilihannya ada banyak, ada Fastbike, ada RC3, ada iTech. Cuma dari segi review yang saya lihat, Bipro itu yang paling unggul ya. Walaupun saya sendiri belum pernah coba, makanya nanti kita buktikan apakah benar-benar bagus atau enggak, nanti kita tes sama-sama ya. Dan kalian yang udah pakai silahkan komen apakah Bipro ini benar-benar bagus atau cuma reviewnya aja yang bagus gitu. Oke, sekarang kita bongkar. Nah, ini untuk yang ada di bawah segitiga seperti ini, ada logo Bipro-nya. Nah, kayak gini logo Bipro ini menurut saya bagus ya, finishingnya cukup oke. Dan kenapa saya pilih silver, karena kalau hitam, sebenarnya hitam itu lebih elegan ya, cuma kalau udah tergores itu kelihatan jelek. Kalau ini kena goresan tuh nggak begitu kelihatan, makanya saya pilih silver supaya lebih clean juga dan klop dengan stang dan segitiganya, karena nanti saya akan ganti stang dan segitiga warna silver juga. Nah, kayak gini ada tulisan Bipro. Nah, kayak gini ya, Bipro, finishingnya cukup oke. Ini untuk yang di bawah segitiga. Kemudian ini yang untuk asok, bisa kanan bisa kiri seperti ini. Nah, kayak gini ya. Kemudian ini untuk tiangnya. Nah, untuk yang pendek ini di tengah, yang panjang di bagian asoknya. Nah, kayak gini ya, okrek seperti ini. Nah, kayak gini ya, cukup oke sih. Mungkin bedanya nggak terlalu jauh ya antara Bipro, RC3 dan iTech. Cuma karena saya belum coba semuanya, jadi nggak tahu. Makanya saya beli berdasarkan review saja. Saya pilih Bipro. Oke. Kemudian ini adalah stabilizernya alias steering dampernya. Saya pakai apa? Pasti kalian udah tahu ya. Bukanya gimana ya? Nah, untuk steering dampernya saya pakai. Nah, ini dia. Matrix ya, udah umum lah, banyak sekali yang pakai. Ini mereknya juga banyak sebenarnya, pilihannya banyak banget, dan warnanya juga silver. Ya, alasannya tadi supaya lebih clean look, dan juga kalau udah kena goresan tidak begitu kelihatan. Kenapa nggak karbon? Karena udah banyak banget yang pilih karbon, makanya saya pilih yang silver saja seperti ini. Nah, di sini ada tulisan Made in Italy. Nah, ini saya nggak tahu ya apakah benar-benar buatan Italy, tali rafia atau tali dadung. Saya juga nggak tahu ya. Yang jelas ini tulisannya Made in Italy seperti ini. Nah, kayak gini ya detailnya. Ini ada kliknya, bisa disetel. Ini 1 sampai 16 klik, bisa disetel seberapa berat pergerakannya. Nanti kita setel sesuai dengan keinginan kita. Nah, kayak gini. Nah, bisa disetel seperti ini. Nah, kualitasnya kayak gini ya. Dan ini memang saya beli yang versi murah dulu ya, karena saya baru di dunia steering damper, saya belum pernah coba sama sekali. Makanya saya pilih yang ya murah-murahan dulu lah. Nanti kita coba apakah bisa berfungsi atau enggak. Kalau bisa berfungsi ya udah pakai ini aja, menyesuaikan budget ya, karena banyak juga yang udah pakai yang versi murah ini. Bagaimana tampilannya, terus performanya, apakah benar-benar bisa menyetabilkan stang untuk tidak gampang goyang, nanti akan saya reviewkan, saya kasih tahu kepada kalian semuanya. Oke, sekarang kita pasang sama-sama. Untuk pemasangan yang pertama, kalian copot dulu kontaknya ini menggunakan kunci 10 ya.
Setelah itu tinggal pasang aja, kita letakkan dari depan dan belakang, kemudian dibaut seperti ini. Pokoknya gampang banget lah. Kemudian bracket yang ini bisa kalian pasang di as kanan atau kiri sama aja. Ini tinggal pasang, nggak perlu copot-copot yang lain. Selanjutnya kita pasang bracket beserta stabilisernya. Kemudian ini ada dua baut ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Biasanya yang pendek itu di tengah, tapi ini tak balik, yang panjang di tengah, yang pendek di sebelah kanan supaya lebih tinggi ya. Oke, kita pasang yang tengah dulu, yang panjang tinggal dibaut seperti ini. Kemudian yang pendek kita letakkan di kanan, dan ini tak tambahi 1 mur ya supaya tingginya sama. Untuk kliknya seperti ini berfungsi, ini ada 16, nanti tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kita mau seberapa berat pergerakannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bracket sebelah kanan jangan sampai mentok dengan tangki ya. Dan juga di bagian kiri juga jangan sampai mentok di bagian setangnya. Usahakan dua-duanya aman. Nah, jadi kurang lebih seperti ini penampakannya. Ketika sudah terpasang, terlihat lebih berisi daripada sebelumnya. Nah, di tiang sebelah kanan ada tambahan 1 buah mur. Ini cuma sementara dulu ya. Nanti akan tak rapikan di konten selanjutnya. Di bagian tengah seperti ini, terlihat lebih tinggi karena bautnya saya tuker. Yang panjang di tengah, yang pendek di sebelah kanan. Tampilan dari atas seperti ini, matris made in Italy, cabang lokal ya. Karena harganya ini yang murah meriah. Kita coba dulu, mudah-mudahan berfungsi dengan baik. Oke, kita coba di jalan ya. Oke bro, jadi seperti inilah penampakan steering damper ketika udah terpasang di motor saya ya. Gimana? Lebih oke atau lebih gimana? Silahkan komen di bawah ya. Kalau saya sih rasanya lebih ada isinya, lebih padat gitu. Dan juga ini lebih tinggi ya, karena tiangnya saya balik, yang panjang tak taruh tengah, jadi kelihatan lebih tinggi. Silahkan kalian nilai bagaimana penampilannya. Sebenarnya saya pengen sekalian ganti stang ya, karena kalau pakai stang aftermarket kemudian triple clamnya juga ganti, itu akan terasa lebih padat lagi, lebih berisi lagi. Cuma karena ya budgetnya belum ada bolo. Jadi kita beli yang penting-penting dulu ya, steering damper dulu alias stabilizer ini untuk keamanan. Nanti setelah itu baru kita upgrade stang. Saya pengennya sih stangnya yang model-model Taiga gitu. Kemudian triple clamnya ya apa ya, WR3 paling ya. Oke, kita coba di perkotaan ya, ketika pakai steering damper itu seperti apa. Nah ini dari segi kestabilan stang dia udah agak stabil, tidak goyang-goyang. Karena sebelumnya kan saya tes motor ini dia goyang-goyang gitu di kecepatan 160 km/jam. Sekarang udah lebih stabil dan juga meminimalisir getaran ya. Karena sebelumnya stang saya itu agak getar gitu. Sekarang udah bisa diminimalisir ya dengan pemasangan steering damper alias stabilizer stang ini. Wes, mantap juga ya. Harganya murah. Ini matris versi mana nih ya, buatan mana saya nggak paham. Yang jelas kalau original memang harganya mahal ya, 6 jutaan 7 jutaan, tapi ini harganya menurut saya cukup murah dan juga berfungsi ya. Ini kliknya bisa disetting juga. Ini kayaknya sih di angka 5 atau 6 gitu. Dan menurut saya belum begitu berat, masih oke banget. Di jalan lancar ya. Nanti kita coba ketika belok-belok di kemacetan itu seperti apa. Nah, kayak gini masih oke lah, masih oke. Buat lurusan itu kalau bisa ya disetting lebih tinggi lagi supaya lebih stabil. Tapi kalau buat macet-macetan, nikung-nikung itu ya jangan terlalu tinggi, nanti berat. Gimana saudara, kokpitnya apakah sudah lebih oke dari sebelumnya? Walaupun stang dan triple camnya belum ganti, komen ya. Kemarin pas nyobain pertama kali ya, nggak saya record sih. Pas nyobain pertama kali, saya kasih klik tinggi pokoknya. Itu buat pelan tuh malah oleng-oleng. Jadi malah belok-belok gini. Ya mungkin karena belum terbiasa. Sekarang ini tak taruh di angka berapa ya nih? 6 kalau nggak salah. Ini udah oke sih di jalan yang seperti ini ya. Tapi kalau di Jakarta yang banyak macet itu mungkin 6 itu udah berat ya buat belok-belok di kemacetan. Ini saya nggak ngebut dulu ya, karena saya pakai sendal ya. Oh. Tidak safety saudara. Kemarin sepatunya habis kehujanan dari bengkel.
Oke, jadi dari segi looks ini saya suka. Dia kelihatan clean gitu, bersih, warnanya silver. Kemudian agak tak posisikan agak tinggi juga, jadi kelihatan lebih gagah lah daripada sebelumnya. Ayo Mbak. Hahaha. Nah, sekarang buat gini aman ya, tidak goyang-goyang. Saya yakin ketika buat ngebut juga akan meminimalisir goyang-goyang di stang saya. Jadi secara fungsi, walaupun harganya murah, ini menurut saya berfungsi. Tinggal sesuaikan aja kliknya, mau enteng mau berat bisa. Karena modif itu ya sesuaikan budget aja ya. Kalau murah bisa fungsi ya pakai yang murah aja. Walaupun itu cuma alasan orang yang duitnya kurang kayak saya. Gitu bolo. Jadi yang mau beli silahkan, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Beli aja, ini saya rasakan berfungsi banget. Dari look juga oke, mantap. Pemasangan PNP nggak ribet. Jadi ini sangat recommended buat yang pengen stangnya lebih stabil buat ngebut. Kalau buat macet-macet nanti saya kira nggak perlu steering damper ya. Kalau buat macet-macetan jalannya pelan tuh nggak perlu. Tapi kalau suka ngebut, lah ini perlu buat safety ya. Selain buat ya tampilannya lebih oke sih. Memang tampilannya akan meningkat ya. Secara looksnya akan lebih dapet. Oke bolo, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa tonton terus video-video Bojani Mom selanjutnya. Mantap.